Iya, diambil ini ya berita dari kontan.co.id. Salah satu artikelnya atau beritanya menuliskan bahwa era suku bunga tinggi The Fed berakhir, peluang penurunan suku bunga terbuka. Nah ini artinya bahwa di sekitar tahun depannya 2024 sepertinya The Fed atau Federal Reserve itu kemungkinan akan melakukan penurunan suku bunga. Nah, ini bisa dikatakan sebagai tahun 2024 adalah era suku bunga tinggi telah berakhir. Nah, tentu ini akan memberikan dampak ya bagi beberapa atau perekonomian secara makro, di mana kalau kita bandingkan sekarang di Indonesia suku bunga bank sentralnya atau 7 days reserve repo rate itu sekitar 6,5 kalau saya tidak salah ya, 6,5 itu pun akan terdampak, artinya akan mengalami penurunan juga. Nah ini kabar baik dan kabar buruk ya, tentu ada dua sisi selalu terkait dengan berita ini. Suku bunga tinggi ini sangat dinikmati oleh para kalau di Indonesia ya berarti oleh para penabung, artinya orang yang mempunyai uang yang banyak itu akan lebih suka era suku bunga tinggi. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan pada instrumen-instrumen investasi di mana imbal hasilnya tinggi, ya, seperti obligasi dan lain sebagainya. Tentu akan juga memperhatikan suku bunga seperti itu. Nah, tetapi era suku bunga tinggi ini tidak terlalu menggembirakan untuk sektor real. Kenapa? Karena menurut kami suku bunga yang tinggi itu akan berdampak pada suku bunga kredit yang naik juga, sehingga kecenderungan pemberian kredit atau penyaluran pembiayaan dari perbankan kepada masyarakat untuk sektor konsumsi maupun sektor produktif itu akan mengalami perlambatan karena kenaikan beban biaya bunga, ya seperti itu. Nah, tetapi kalau eranya sudah mulai turun atau suku bunga mulai turun, maka yang bisa dilakukan menurut saya adalah sebanyak-banyaknya kita placement pada instrumen investasi yang masih menyediakan imbal hasil tinggi sebelum suku bunganya turun. Nah, apalagi imbal hasilnya sifatnya fix ya. Nah, itu akan lebih menyenangkan. Nah, tetapi jangan juga kita merealisasikan kredit di era suku bunga tinggi yang akan turun ini. Kenapa? Karena bisa jadi kredit kita berada pada puncaknya, pada suku bunga tertingginya. Seperti itu. Nah, kecuali kredit-kredit promo ya. Kalau kredit-kredit promo ya silahkan ya, silahkan Anda bandingkan. Nah, ketika tahun 2024 ke depan, berarti kita bisa memproyeksikan ketika suku bunga mulai menurun, maka sektor real akan menjadi lebih bergairah. Nah, ini pastinya karena suku bunga dari perbankan menurun, dan ini kemungkinan diprediksi bisa dirasakan dampaknya di semester kedua 2024 ya. Semester kedua 2024 ketika suku bunga mulai menurun, maka sektor real akan mulai menjadi lebih aktif kembali. Kenapa? Karena orang akan lebih memilih menaruh bisnis di sektor real daripada di instrumen investasi karena sifat keuntungan dan risikonya lebih rendah, seperti itu. Nah, jadi tentu ini menjadi salah satu pertimbangan ya bagi kita semua, mungkin yang memiliki bisnis atau mungkin juga yang berkaitan dengan investor. 2024 ke depan diproyeksikan akan lebih baik, lebih cerah karena era suku bunga tinggi sudah mulai selesai. Sekarang mulai dengan suku bunga yang mulai turun, mungkin starting kita lihat aja nanti di 2024 apakah benar seperti itu. Tetapi kemungkinan besar masuknya di semester kedua 2024 untuk penurunannya. Mudah-mudahan tidak ada gejolak atau mungkin tidak ada kondisi politik yang sifatnya mampu mengintervensi semuanya seperti perang dan lain sebagainya, sehingga ekonomi lebih stabil. Itu saja pendapat kami terkait dengan
era suku bunga tinggi yang mulai berakhir. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan Anda bisa juga berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.